Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu tentang Gus Miftah dan komentar beliau terkait profesi penjual es teh. Pernyataan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah apakah pernyataan Gus Miftah tentang penjual es teh mencerminkan sikap bijak seorang pendakwah. Oke, bagaimana tanggapan dari saudara Adi Rizky Maghribi? Apa yang sesuai tema tadi yang saya lontarkan? Terkait Gus Miftah ya, Pak moderator yang sangat luar biasa ini ya, saudara Muhammad, bahwa Gus Miftah itu sebetulnya tujuannya baik, karena saya berpandangan bahwa menyangkut Gus Miftah ini adalah bentuk sebagai edukasi yang baik dari berbagai konteks tertentu. Alasannya adalah yang pertama, Gus Miftah itu ingin memberikan pemahaman ya dan wawasan bahwa Gus Miftah itu menyampaikan pesan itu supaya masyarakat sekitar paham bahwa seseorang itu bisa mencapai yang lebih dari sebelumnya. Si penjual es teh itu juga bisa mencapai apa yang diinginkan olehnya lebih dari sebelumnya. Maka es teh tersebut ya, penjual es teh tersebut jangan hanya berpuas pada konteks itu saja, justru dia bisa mengembangkan pekerjaannya lebih dari itu alasannya. Nah terus yang kedua, Gus Miftah itu sebetulnya dari sisi pesan dakwah itu tidak salah-salah juga, karena kan konteksnya ceramah gitu. Dia itu konteksnya ceramah, bukan mencaci maki penjual es teh. Tidak ada sangkut paut dengan konteks ceramah tersebut. Justru Gus Miftah sendirilah dia tidak menghina, tidak mencaci ataupun merendahkan seorang penjual es teh itu dari profesinya. Ingat, konteksnya itu ceramah. Dan apa yang dikatakan atau diungkapkan oleh Gus Miftah itu sebetulnya sih, bagi seorang pendakwah, dia harus betul-betul memahami kondisi psikologi si audiens. Karena dakwah itu gimana sih kita bisa berdakwah secara yang fleksibel, tidak kaku, tidak monoton. Jadi supaya si mustami itu dia rileks ataupun dia menjadi semangat dengan apa yang kita dakwahkan, maka diperlukan yang namanya memahami kondisi psikologis yang atau mustami. Mungkin itu sih tanggapan saya. Ya, terima kasih bagi saudara Adi Rizky Maghribi. Mungkin kita akan mendengarkan dari tanggapannya saudara Fauzan Aliuddin. Ya, dari saudara bagaimana tanggapan dari Gus Miftah? Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan berbicara pada kali ini. Kami menghargai maksud dari Gus Miftah, namun kami harus menilai bahwa pernyataan Gus Miftah itu sangat kontroversi di masyarakat umum. Ada beberapa poin yang mungkin akan saya bahas di sini. Kenapa Gus Miftah dengan pernyataannya itu kontroversi di masyarakat umum? Yang pertama, berpotensi merendahkan profesi. Mungkin tidak bermaksud demikian. Pernyataan Gus Miftah bisa dianggap merendahkan profesi penjual es teh. Padahal setiap pekerjaan yang halal memiliki nilai yang sama di sisi Allah. Dua, Gus Miftah itu salah sasaran dalam penyampaian. Motivasi untuk berkembang tidak harus mengkritisi pekerjaan tertentu. Cara ini dapat melukai banyak masyarakat di luar sana. Ketiga, bisa menyebabkan kesenjangan sosial. Pernyataan ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial di masyarakat umum karena mereka berpikir, atau penjual es ini berpikir, ada kesenjangan sosial di antara penjual es atau pedagang kaki lima dengan
pekerjaan-pekerjaan yang lain. Hal ini menimbulkan rasa minder bagi sebagian orang. Begitu, itu tanggapan dari saya. Ya, terima kasih dari tanggapan saudara-saudara yang telah menanggapi dari perkataan dari tema Gus Miftah. Ada satu pertanyaan, bagaimana tanggapan saudara tentang hal yang terjadi dari perkataan Gus Miftah ini? Perkataan ini bisa dikatakan hal yang tidak wajar atau kasar lah. Apakah pantas bagi seorang dai untuk melontarkan kata-kata tersebut? Mungkin saudara-saudara juga sudah mengetahui apa kata-kata tersebut itu. Ya, mungkin dari saudara Fauzan, tanggapan dari hal tersebut bagaimana? Baik, saya akan menanggapi hal tersebut. Pertama, kita harus tahu dulu bahwa perkataan Gus Miftah itu bukan lembut, bukan lembut, tapi itu sangat keras dan kasar. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran Toha ayat 49 yang berbunyi, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya, di situ terdapat kalimat qawlan layyinan yang berarti secara harfiah itu ucapan yang lemah lembut. Nah, kita harus tahu dulu artinya secara keseluruhan. Dalam ayat tersebut faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua. Siapa kamu berdua di sini? Yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Kepadanya. Nah, kepadanya di sini itu merujuk kepada Raja Fir'aun. Qaulan layyin dengan lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, supaya mudah-mudahan dia Fir'aun merasa sadar dan atau sedikit merasa takut lah. Begitu. Dalam konteks ini ayat ini menunjukkan bahwa bahkan kepada Fir'aun yang zalim pun Allah telah memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah dengan secara lemah lembut. Nah, sedangkan pada kasus Gus Miftah itu sangat bertentangan dengan konteks atau ajaran syariat Islam gitu. Jadi konteks pernyataan Gus Miftah itu sangat bertentangan dengan syariat Islam gitu. Ya, terima kasih bagi saudara Fauzan. Kemudian kita dengarkan tanggapan dari saudara Adi Rizky Maghribi. Bagaimana tanggapan beliau tentang apa yang terjadi, apa yang dilontarkan oleh Gus Miftah ini? Apakah pantas bagi seorang dai mengatakan hal tersebut? Oke, terima kasih Pak Moderator untuk memberikan kesempatan dalam kami. Secara pribadi, kalau boleh jujur ya, kalau memang ini betul dianggap sesuatu yang tidak wajar, ya, sesuatu yang tidak pantas, bagi saya pantas-pantas saja. Kenapa? Kita harusnya memandang fenomena ini dalam konteks yang lebih luas, karena banyak dari beberapa sisi yang bisa kita ambil, ya. Belum lagi Gus Miftah itu, ya. Kenapa? Karena Gus Miftah sendiri dikenal sebagai sosok yang humoris, ya. Dalam percakapannya selalu lekat dengan candaan-candaan, ya. Selalu lekat dengan penuh tawa dan lain-lain. Boleh jadi apa yang disampaikan atau yang diungkapkan oleh Gus Miftah ini niatnya bukan ke sana, karena kan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu harus didasari dengan niat. Dalam artian Gus Miftah itu tidak ada niat untuk mencaci maki penjual es teh, untuk menghina profesinya, tidak. Dia itu mengajak para mustami untuk memberikan edukasi. Lihat dan cuplikan selanjutnya dalam video tersebut. Itu tuh tidak ada unsur penghinaan atau apa, tidak ada. Kalau menghinakan pasti konteksnya penjual es teh apa sih, berapa sih gajinya, berapa sih hasil ininya penjualannya. Jadi meremehkan kesannya. Kalau ini kan tidak. Ini tuh sengaja dilakukan oleh Gus Miftah, niatnya untuk mencairkan suasana, supaya suasana di dalam pengajian tersebut tidak kaku,
jadi fleksibel gitu, supaya ada unsur-unsur semangat dalam mustami, ya kan, mendengarkan pesan dakwah yang disampaikan Gus Miftah itu sendiri. Jadi kita itu tadi konteksnya harus bisa mengambil dari jangkauan yang lebih luas lagi, jangan hanya terpaku dari kata itunya saja. Jadi saya menanggapinya dari segi itu, siapa pantas-pantas saja, sah-sah saja, dengan artian niatnya dia itu baik, niatnya tidak merendahkan profesi, tapi lebih kepada kondisi dari mustami itu sendiri supaya tidak kaku. Itu saja sih bagi saya. Ya, terima kasih bagi saudara Adi Rizky Maghribi yang telah menanggapi. Mungkin dari saudara Fauzan nih, tanggapan ke Adi Rizky Maghribi. Tanggapan dari saya itu, apakah Anda itu seakan-akan menormalisasikan hal tersebut? Saya bertanya demikian. Karena tadi sesuai apa yang Anda katakan, itu saya berpikir bahwa hal ini normal di kalangan umum, bahkan para pendai pun normal melakukan hal ini. Dan ini sangat bertentangan sekali loh. Ya, sangat bertentangan sekali dengan ajaran syariat Islam. Dari saudara Rizky Maghribi boleh menjawab apa yang dilontarkan oleh saudara Fauzan. Oke, terima kasih moderator ya, terkait tadi ya pertanyaan, menanggapi dalam bentuk pertanyaannya. Kalau untuk istilah tadi ya, menormalisasikan, kalau saya bilang menormalisasikan kayaknya terlalu jauh bahasanya, tapi saya menganggap ini adalah bentuk kewajaran saja, hal-hal yang biasa saja sih, nggak terlalu riuh, kalau bahasa Sunda itu riuh, nggak terlalu ribut ya kan, sana kemari enggak. Saya menganggap ini sesuatu yang wajar, ya kan, biasa-biasa saja, pantas-pantas saja gitu. Kalau kita menyinggung lagi tadi hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, ya betul tadi, segala sesuatu harus dengan niat. Kan niat seorang pendakwah ya berbeda-beda niatnya. Tapi yang saya lihat dalam cuplikan video tersebut, bahwa Gus Miftah itu niat dalam mengungkapkan kata tersebut kepada penjual es teh, tidak ada niat jahat, tidak ada niat yang buruk, tidak ada niat yang merendahkan, tidak. Jadi gimana ya, kalau kita lihat penceramah-penceramah yang lainnya, kita lihat video-video penceramah lainnya menganggap ceramah seperti ini hal yang wah ini yang tidak waras nih, parah ini, kok dibiarin aja. Itu bagi saya terlalu lebay. Jadi lebay gitu. Kenapa ya? Kok baru menanggapi dari Gus Miftah saja gitu? Padahal banyak loh penceramah lainnya tuh bahasa seperti itu sering banget terlontarkan. Kenapa nggak dianggap yang parah atau apalah seperti halnya netizen berkomentar? Biasa-biasa saja. Kenapa itu kan? Kemana gitu yang lain-lain yang dulu mendengar penceramah-penceramah lainnya selain Gus Miftah yang berkata seperti itu tidak mengkomentari. Terima kasih kepada pembicara yang telah mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Jadi pada kali ini dari perdebatan ini kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan Gus Miftah terkait penjual es teh memiliki dua sisi. Pihak pro menilai pernyataan tersebut bertujuan memotivasi masyarakat untuk terus berkembang dan melihat potensi mereka yang lebih besar. Betul ya. Kemudian pihak kontra berpendapat bahwa pernyataan tersebut berpotensi melukai perasaan masyarakat kecil dan dapat disalahartikan sebagai bentuk merendahkan profesi tertentu karena ya tadi menyalahi aturan syariat Islam seperti itu. Bahwa dalam menyampaikan pesan, terutama dalam konteks dakwah, seorang tokoh publik perlu berhati-hati agar pesan tersebut diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari moderator dan pembicara saudara Adi Rizky Maghribi, saudara Fauzan Aludin, terima kasih telah datang ke podcast kita kali ini. Saya Muhammad undur pamit diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.